Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Setelah absen selama 2 minggu karena ada pengumuman Best of Beauty Awards 2016 yang seru dan heboh, kamu udah nonton apa belum? Nah, kali ini saya kembali bersama Skincare 101 dan juga saya mau ngebawain satu topik yang ditanya sama sejuta umat, yaitu tentang beruntusan. Siapa dari kamu yang sekarang ini tuh lagi nungguin saya bikin video tentang ini? Nah, kalau gitu keep on watching. Saya ngerti banget gimana ngeselinnya beruntusan itu, dan kayaknya masalah beruntusan itu tuh sesuatu yang common banget ya. Maksudnya hampir semua perempuan pasti ngalamin atau pernah mengalami yang namanya beruntusan itu gitu kan. Dan yang paling banyak pertanyaan yang masuk ke saya itu tuh seputar kenapa ya Kak kira-kira aku beruntusan dan gimana cara ngilanginnya gitu. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas kenapanya, kita harus tahu dulu sebenarnya beruntusan itu tuh apa. Sebenarnya beruntusan itu basically sebuah jenis jerawat juga sih. Jadi biasanya kan kita sering dengar tuh ada whiteheads gitu kan. Nah, beruntusan itu sebenarnya satu jenis whiteheads. Kalau istilah ilmiahnya sih beruntusan atau whiteheads itu adalah papules gitu ya. Nah, beruntusan itu atau whiteheads itu bisa munculnya cuma 1 atau 2 aja, tapi bisa juga munculnya tuh kayak cluster gitu. Jadi di satu area langsung banyak gitu bintik-bintik, dan yaitu beruntusan itu atau di dahi misalnya, di dagu gitu. Nah, dimanapun munculnya atau berapa banyak pun munculnya, pokoknya beruntusan atau whiteheads itu basically adalah sejenis jerawat atau acne yang dia itu timbulnya karena penumpukan minyak, terus sel kulit mati, dan juga bakteri yang muncul ke permukaan kulit. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya bisa menyebabkan beruntusan. Saya coba kasih tahu ke kamu kira-kira apa aja yang bisa jadi trigger beruntusan atau whiteheads itu muncul, dari yang obvious banget sampai yang nggak obvious atau kamu nggak nyangka tapi ternyata itu juga bisa menyebabkan beruntusan. Yang pertama penyebabnya adalah kamu kurang membersihkan kulit kamu, ya kan? Nah, ini sebenarnya yang common banget. Jadi, either itu kamu mungkin pakai produknya yang salah, jadinya kurang terangkat makeup atau sunscreen dari kulit kamu, atau kamu nggak double cleansing, atau misalnya justru pembersihnya itu tuh mengandung satu kandungan yang kulit kamu tuh nggak cocok gitu, jadi menimbulkan beruntusan. Pokoknya anything to do with cleansing or you not doing cleansing properly, itu sangat mungkin atau sangat common menimbulkan beruntusan. Penyebab yang kedua yang juga common adalah kamu jarang atau gak pernah malah melakukan eksfoliasi. Di video eksfoliasi saya udah ngasih tahu kenapa kita penting untuk melakukan eksfoliasi secara rutin, karena membersihkan wajah dengan produk pembersih aja itu nggak cukup ya, tapi secara rutin kita juga harus mengeksfoliasi sel-sel kulit mati yang itu tadi kalau misalnya menumpuk dan menumpuknya bareng dengan minyak dan juga bakteri, ya of course bisa menumbuhkan atau menimbulkan beruntusan. Yang ketiga yang paling sering juga terjadi dan juga sering banget ditanyain ke saya adalah kamu nggak cocok pakai produk tertentu. Jadi ya namanya produk skincare sih emang begitu ya, cocok-cocokan. Nah, kadang-kadang ada yang reaksinya itu biasa aja, alias dia nggak bikin reaksi negatif tapi juga nggak bikin reaksi positif gitu ya, udah biasa aja. Tapi ada yang unfortunately memang bikin reaksinya negatif, dan salah satunya itu adalah beruntusan itu tadi. Tapi ini memang juga sesuatu yang agak tricky untuk mengetahui sebenarnya produk apa atau kandungan apa yang kamu nggak cocok dan menyebabkan beruntusan tadi. Kalau saya sih selalu saranin kalau kamu baru menggunakan produk baru itu pakai satu-satu gitu. Jadi kamu perkenalkan produk baru ke skincare rutin kamu itu satu persatu, sehingga kalau memang muncul beruntusan kamu tahu produk yang mana yang menyebabkan beruntusan tadi. Kalau misalnya kamu pakainya barengan nih, cleansernya baru, moisturizernya baru, serumnya baru, begitu keluar beruntusan kamu nggak tahu kan produk dari yang 3 tadi tuh yang mana yang menyebabkan beruntusan. Makanya pakainya satu-satu. Terus kamu juga harus rajin untuk mengenali berbagai kandungan yang memang biasanya berpotensi untuk bikin breakout atau bikin beruntusan. Nobody can do this homework for you but yourself. Jadi kamu harus tahu banget tuh, misalnya kandungan apa aja sih yang berpotensi untuk bikin beruntusan atau bikin nggak cocok. Contohnya di sebagian orang ada yang alkohol itu menyebabkan beruntusan. Ada juga yang fragrance ya, yang synthetic fragrance menyebabkan beruntusan. Bahkan ada sebagian orang yang natural oils pun itu menyebabkan mereka beruntusan, misalnya contohnya olive oil gitu kan. Bener-bener macam-macam banget. Jadi kamu harus tahu kira-kira kandungan apa yang berpotensi untuk menyebabkan beruntusan tadi, kamu catat dan kamu lihat dari produk yang kamu pakai, misalnya emang kamu
kamu pakai produk tersebut dan beruntusan, kamu cari deh tuh di list ingredients-nya, kira-kira ada nggak ingredients yang berpotensi bikin kamu breakout tersebut gitu. Jadi kalau emang kamu udah tahu, oh berarti kamu tahu kulit kamu berarti nggak bisa tuh dipakein ingredient tersebut, jadi kamu bisa menghindari untuk penggunaan produk tersebut. Masih di topik yang sama, yaitu beruntusan karena nggak cocok pakai produk. Yang juga sering banget ditanyain ke saya adalah, Kak, bedanya apa? Nggak cocok, bener-bener nggak cocok gitu kan? Atau purging gitu. Kayaknya soal purging ini tuh bener-bener mungkin saya perlu bikin video separate gitu ya, video terpisah soal ini. Tapi intinya sih gini aja, kalau misalnya kamu pakai satu produk terus muncul beruntusan dan nggak hilang-hilang, bahkan tambah parah, misalnya setelah seminggu, 2 minggu, ya itu udah confirm deh kamu nggak cocok sama produk itu. Jadi kalau kamu nggak mau beruntusan, ya dihentikan aja pakai produknya. Semahal apapun produk itu, ya kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. Penyebab beruntusan berikutnya itu masih berhubungan sama poin sebelumnya, yaitu kamu menggunakan produk yang kandungan moisturizing agent-nya itu terlalu tinggi. Jadi moisturizing agent itu kan macam-macam ya, ada bentuknya itu vitamin E, ada glycerin, ada hyaluronic acid gitu. Nah kalau kulit kamu tuh sangat berminyak dan acne prone, kadang-kadang produk yang tinggi banget moisturizing agentnya itu tuh bisa bikin kamu beruntusan atau breakout. Contohnya misalnya adalah vitamin E. Vitamin E itu biasanya kalau di list ingredient di skincare itu namanya tocopherol acetate gitu ya. Nah kalau misalnya itu tuh ditaruhnya misalnya di kandungan nomor 1 atau nomor 2 gitu ya, itu artinya kan vitamin E tinggi banget. Dan kalau kamu pakai produk-produk tersebut dan muncul jerawatan atau beruntusan, kemungkinan besar yaitu yang menyebabkan kamu beruntusan. Bukan artinya kamu nggak boleh sama sekali pakai produk dengan vitamin E misalnya atau dengan hyaluronic acid, enggak. Tapi kamu cari yang kandungannya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi. Jadi mungkin di listnya itu di bawah-bawah atau di tengah-tengah. Penyebab berikutnya mungkin kamu nggak sadar, yaitu abis olahraga, keringetan, kamu nggak langsung cuci muka atau nggak langsung mandi. Ayo siapa yang sering kayak gitu? Kamu mungkin nggak ngeh ya, tapi beneran deh, ini tuh berpotensi banget untuk bikin kamu beruntusan atau jerawatan. Apalagi kalau memang dasarnya tuh kulit kamu acne prone. Jadi kalau misalnya kita habis olahraga, kan itu otomatis keringat kan pasti di mana-mana lah ya, di wajah kita, di badan kita gitu. Sebisa mungkin kamu usahakan langsung mandi, bersihin tuh semua keringatnya itu, dan baru kamu beraktivitas kembali. Kalau misalnya kamu nggak bisa mandi karena memang nggak ada kamar mandi, at least kamu cuci muka. Jadi kamu ikat rambut kamu, you keep hair out of your face, terus kamu cuci muka dengan pembersih yang mild gitu kan, pakai skincare, baru kamu beraktivitas kembali. Gak usah wajah deh ya, badan aja. Kalau misalnya saya habis olahraga keringetan dan nggak langsung mandi, itu badan saya juga bisa beruntusan, jadi sama aja apalagi wajah. Penyebab beruntusan lainnya yang mungkin kamu juga nggak ngeh, itu adalah spray kamu yang kurang bersih atau jarang diganti, atau bisa juga anduk gitu ya. Kadang-kadang muncul beruntusan dan munculnya itu di satu sisi, dan kita buru-buru menyalahkan produk skincare yang kita pakai. Padahal coba deh ingat-ingat kapan terakhir kamu ganti spray atau ganti sarung bantal. Nah ini nih adalah benda di sekitar kita yang memang kita nggak notice, tapi sangat mungkin menyebabkan beruntusan kalau memang tidak sering diganti. Apalagi again, kalau kulit kamu itu yang acne prone atau sensitif. Jadi rajin-rajin, kalau misalnya spraynya nggak diganti sesering itu nggak apa-apa, tapi sarung bantalnya mungkin bisa 2 hari sekali, terus setiap hari bahkan gitu ya. Soalnya kan kadang-kadang kita juga tidur, terus rambut kita mungkin keringetan, dan itu nempel di sarung bantalnya, terus nempel lagi ke kulit kamu. Jadi wajar aja sih kalau itu menyebabkan beruntusan. Handuk pun juga seperti itu. Nah ngomong-ngomong benda-benda di sekitar kita yang kurang bersih, ada lagi nih satu benda yang kita pakai sehari-hari yang kalau nggak bersih juga mungkin banget menyebabkan beruntusan, yaitu apa coba? Layar handphone yang kamu nggak pernah bersihin, ya kan? Kalau saya sih termasuk orang yang lumayan sering pakai handphone tuh untuk nelpon ya. Mungkin kamu enggak, tapi kalau misalnya kamu sering pakai handphone untuk menelpon, itu kan screen-nya nempel di kulit kamu. Dan kalau misalnya kamu lagi pakai makeup, itu makeupnya juga pasti ada yang nempel kan di screen-nya. Nah kalau itu nggak rajin kamu bersihkan, bisa banget itu juga menyebabkan beruntusan. Dan ini pernah kejadian sama saya gitu, sampai saya akhirnya notice bahwa oh ternyata handphone gue layarnya kotor banget gitu. Jadi sejak itu saya lumayan rajin bersihin pakai tisu basah, atau kadang-kadang kan ada tuh kayak tisu yang ininya tuh alkohol ya, yang udah dilapisin sama alkohol. Itu saya bersihin layarnya handphone saya secara rutin ya, paling nggak seminggu sekali lah. Dan
akhirnya sih nggak pernah kejadian lagi tuh beruntusannya. Yang terakhir yang juga kamu mesti ingat adalah menggunakan peralatan makeup kamu, jadi seperti brushes dan juga sponges itu juga harus rajin dibersihkan karena itu juga sangat mungkin menyebabkan jerawat. Ini udah pernah juga dibahas di video cara menghilangkan jerawat. Waktu itu Dara, Ochel, dan juga Neta ngasih tahu betapa pentingnya kamu rajin membersihkan kuas-kuas makeup kamu atau sponge makeup kamu supaya terhindar dari beruntusan. Nah, sekarang kamu tahu hal-hal apa aja yang bisa menyebabkan kulit kamu beruntusan. Sekarang gimana sih cara mengatasinya? Kamu nggak usah buru-buru lari ke dokter kalau kamu beruntusan, karena sebenarnya jenis jerawat yang seperti ini tuh adalah yang paling gampang atau relatif lebih mudah untuk disembuhkan sendiri tanpa harus ke dokter. Karena itu tadi saya bilang jenisnya itu papules gitu ya, yang ya udah dengan produk-produk over the counter aja harusnya sih bisa kamu atasi sendiri. Mengatasinya adalah yang paling penting yaitu tadi kamu memastikan bahwa kulit kamu itu selalu dalam keadaan bersih. Caranya adalah nggak cuma rajin membersihkan wajah aja, tapi juga memastikan bahwa hal-hal yang bersentuhan dengan kulit kamu itu juga selalu dalam keadaan bersih. Khusus untuk membersihkan wajahnya sendiri, saya pernah bikin video namanya double cleansing, dan disitu saya ngejelasin kenapa kita perlu double cleansing, udah gitu gimana caranya dan pakai produk apa aja. Jadi saya mau menekankan kembali bahwa kalau kamu mau terhindar dari beruntusan atau mau menghilangkan beruntusan, please rajin untuk double cleansing dan juga make sure kamu menggunakan produk cleansing yang tepat. Unfortunately, saya nggak bisa ngasih tahu ke kamu exactly produknya tuh apa yang tepat karena jenis kulit orang kan beda-beda ya. Tapi yang harus kamu ingat adalah kalau cleansingnya itu harus bisa mengangkat makeup benar-benar secara sempurna, dan juga sebisa mungkin produk cleansingnya itu nggak harsh atau nggak membuat kulit kamu itu jadi kering gitu ya. Karena kalau misalnya kulit kamu kering dan dehidrasi, itu malah bisa memicu produksi minyak yang malah over gitu kan, atau berlebihan di kulit kamu, dan in the end itu malah akan bikin kamu tambah beruntusan. Jadi carilah produk cleansing yang mild, yang SLS-nya nggak terlalu banyak, yang pada saat kamu pakai itu nggak kerasa kayak ketarik gitu kulit kamu. Kalau kamu masih pengen tahu juga produk-produk apa aja, terutama produk cleanser yang saya pakai, saya juga udah pernah kok bikin videonya, yaitu rekomendasi produk cleanser, itu bisa kamu tonton di sini videonya. Yang kedua, cara mengatasinya adalah dengan eksfoliasi. Saya nggak bosan-bosan juga nih ngasih tahu kamu betapa pentingnya kita melakukan eksfoliasi, dan salah satunya ya ini, kalau misalnya kamu kulitnya tuh beruntusan, itu biasanya sih bisa banget dihilangkan dengan kamu eksfoliasi, apalagi kalau kamu eksfoliatnya itu menggunakan salicylic acid atau BHA. BHA itu memang kandungan untuk eksfoliasi yang sangat disarankan untuk kulit yang berminyak dan acne prone, termasuk untuk mengatasi beruntusan karena dia itu oil soluble, jadi bisa menembus ke minyak yang ada di pori-pori kita. Jadi nggak cuma mengangkat sel kulit matinya aja, tapi juga bisa mengangkat kelebihan minyak dari permukaan kulit kita itu. Makanya kalau kamu rajin pakai BHA, pakai exfoliating toner yang mengandung BHA misalnya, itu biasanya sih beruntusannya tuh gampang banget teratasi. Saya juga di video tentang eksfoliasi itu udah ngasih berbagai macam produk yang ada kandungan BHA-nya. Itu kamu bisa tonton, kamu bisa cari tahu produknya apa aja. Saya juga di video tentang exfoliating toner juga saya udah ngasih tahu jenis-jenis exfoliating toner yang bisa kamu dapatkan, yang juga beberapa dari produk tersebut mengandung salicylic acid atau BHA. Yang ketiga adalah melakukan spot treatment. Spot treatment atau biasanya sih kalau kita kenalnya dengan istilah obat totol jerawat gitu ya. Nah, spot treatment ini juga efektif untuk membantu menghilangkan beruntusan. Spot treatment yang biasanya sih kalau over the counter itu mengandung benzoyl peroxide ya. Itu juga ada rekomendasinya di video cara menghilangkan jerawat, karena Dara dan juga Ochel itu salah satu yang menggunakan benzoyl peroxide untuk membantu menghilangkan masalah jerawat mereka. Di femaledaily.com itu banyak banget review dari berbagai macam spot treatment atau obat jerawat. Kalau misalnya kamu masuk ke femaledaily.com, ke blognya, kamu tinggal search aja obat jerawat, itu pasti akan keluar banyak banget artikel dan rekomendasi yang udah ditulis sama para editor Female Daily. Atau kamu juga, kalau kamu udah punya apps-nya Female Daily, atau kalau belum silahkan download, kamu search juga di situ, search produk, kategorinya ada acne treatment. Nah, itu kamu bisa lihat produknya apa aja dan review dari ribuan membernya Female Daily.
cara mengatasi beruntusan yang lain ya, jadi step-stepnya selain tadi misalnya membersihkan wajah dengan sempurna, eksfoliasi, menggunakan spot treatment, tentunya juga adalah dengan menggunakan moisturizer. Biasanya exfoliating toner atau juga spot treatment itu tuh punya kecenderungan untuk bikin kulit kamu sedikit kering gitu kan, jadi juga penting banget kamu untuk pakai moisturizer yang bagus, yang sesuai dengan jenis kulit kamu. Again, saya nggak bisa kasih tahu apa yang sesuai dengan jenis kulit kamu karena jenis kulit itu berbeda-beda banget. So you have to know what type of skin that you have. Jadi untuk tahu kira-kira moisturizer mana yang cocok. Tapi biasanya sih kalau kulitnya tuh sangat berminyak dan juga acne prone, sebaiknya kamu pakai yang nggak terlalu rich ya. Jadi memang moisturizer yang teksturnya itu gel atau gel cream. Contohnya moisturizer yang bisa kamu pakai itu dari brand Sukin. Dia itu punya produk moisturizer yang juga kebanyakan kandungannya itu adalah bahan alami. Jadi itu juga biasanya sih cocok untuk kulit yang bermasalah gitu ya. Terus juga Sensation Botanicals juga itu juga brand natural yang dia punya produk facial hydrates yang juga bisa kamu gunakan sebagai moisturizer. Again, kamu jangan males untuk cari produk yang sesuai sama jenis kulit kamu. Di Female Daily, kalau kamu baca reviewnya tuh di apps Female Daily, kamu sebenarnya bisa lihat yang review itu tuh jenis kulitnya apa atau concern kulitnya tuh apa. Kalau misalnya kamu lihat skin concernnya dia juga acne sama seperti kamu, nah berarti kan kamu bisa cariin review-review produk dari orang-orang yang jenis kulitnya tuh sama-sama kamu, sehingga lebih mudah untuk menemukan produk yang cocok untuk kulit kamu. Yang terakhir dan juga nggak kalah penting, don't touch your face, oke? Ini sebenarnya juga satu kebiasaan yang kamu nggak sadari mungkin, tapi sebenarnya sangat mungkin untuk bikin kulit kamu tuh beruntusan atau beruntusannya nggak hilang-hilang. Dulu saya punya kebiasaan jelek banget kalau saya lagi mikir, lagi saya ngobrol, atau saya lagi baca sesuatu tuh saya suka pegang-pegang dagu saya gitu kan. Padahal kan tangan kita kan nggak selalu bersih ya. Nah itu tuh dulu emang saya kalau misalnya keluar jerawat atau beruntusan selalu di area dagu. And I couldn't understand why. Sampai akhirnya ada orang yang point out ke saya bahwa lu tuh sering banget ya megang-megang dagu lo. Terus saya baru sadar, oh my god, pantesan aja saya sering jerawatan gitu. Jadi kuncinya itu kan seperti saya bilang tadi, keep your face clean at all times, as clean as possible. Jadi jangan sering-sering tuh tangan pegang-pegang kulit, atau misalnya karena jerawatan jadi kamu pegang-pegang terus, you pick on it gitu, jangan ya. Jadi keep your hands away from your face. Itu aja tips dari saya seputar cara menghilangkan beruntusan. Kalau misalnya kamu ikutin cara-cara tersebut, biasanya sih beruntusannya itu hilang. Karena itu yang pernah terjadi sama saya, itu yang saya lakukan, dan ya itu saya nggak perlu ke dokter, saya bisa ngilangin sendiri beruntusan saya. Dan yang paling penting, kamu mesti melakukan sesuatu ya, karena kan kamu nggak mau beruntusan kamu itu yang tadinya sebenarnya masalah jerawat biasa gitu, akhirnya menjadi masalah jerawat yang lebih parah seperti cystic acne gitu kan, yang akhirnya memang mengharuskan kamu untuk datang ke dokter gitu. Jadi kamu jalanin aja, tapi sabar juga. Karena itu semuanya tuh membutuhkan proses yang kadang-kadang nggak sebentar. Oke? I hope this video has been helpful. Kalau kamu masih punya pertanyaan juga, silahkan tanya di comment box di bawah. I'll try my best to answer them. Alright? Thank you all for watching and see you at the next video. Bye!